الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Masyaallah muslimin ikhwan fillah, jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih Allah berikan hidayah untuk bisa kembali bertemu di masjid yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan kitab Al-Qawaidul Musla fi Sifatillah taala wa Asma'il Husna. Kaidah-kaidah yang baik yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang sempurna, yang husna tersebut. Jadi kita pada pertemuan kali ini, Bapak-bapak yang Allah muliakan, masuk kepada kaidah yang keempat. Jadi kaidah yang ketiga sudah kemarin. Ada yang masih ingat, Mas? Mahyal qaidatu salisa. Kaidah yang ketiga kemarin tentang apa? Ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala apabila menunjukkan kepada sifat yang muta'addi. Di sifat muta'addi itu adalah sifat yang ada pengaruhnya kepada hambanya secara langsung, ya, mengandung tiga perkara. Ya, yang pertama kita tetapkan nama tersebut kepada Allah. Ya, kita tetapkan itu adalah nama Allah. Kemudian yang kedua, menetapkan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Contoh, Allah memiliki nama Allah. Allah itu kan nama Allah kan ya. Apa sifat di dalamnya Pak? Ya. Terkandung sifat dalam nama Allah itu adalah Allah lah yang berhak untuk disembah secara benar, itu sifatnya. Dzul uluhiyati kamilah. Jadi Allah itu terkandung sifat ilahiyat di dalamnya. Jadi apa itu sifat ilahiyah? Sifat yang khusus bagi Allah saja dalam disembah dan diibadahi. Jadi sifat Allah lah yang berhak untuk disembah. Itu namanya sifat ilahiyah. Dan tidak boleh sifat ilahiyah ini diberikan kepada manusia. Sebagaimana orang-orang Nasrani memberikan sifat ilahiyat kepada Isa bin Maryam, sehingga mereka menyembah Nabi Isa, atau diberikan kepada orang-orang selain Allah yang mereka berdoa kepada orang tersebut, seperti orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta keberkahan kepada selain Allah. Nah, ini juga kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah, karena Allah itu adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Maka Allah itu, kata sebagian ulama, berasal dari kata ilahun. Ilah itu adalah sesembahan. Masuk alif lam. Ini menunjukkan sesembahan itu yang hak itu hanya Allah. Satu-satunya yang disembah. Nah, makanya tidak boleh kita baca Allahun. Tidak boleh, salah. Kenapa? Karena sudah masuk alif lam di dalamnya. Kaidah mengatakan alif lam tidak boleh bertemu dengan tanwin dalam satu kata. Contoh baitun, ya, rumah. Masuk alif lam. Tidak boleh Bapak baca al baitun, salah. Jadi al baitu. Allah juga
asalnya ilahun, masuk alif lam menjadi Allahu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kemarin Pak ya, menetapkan hukum dan konsekuensi dari sifat tersebut. Nah, ini sudah kita bahas Mas? Sudah ya? Iya. Sekarang kita masuk kaidah yang keempat. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau dan beliau pun mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-qaidatur rabi'atu, kaidah yang keempat, dalalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wat tadammuni wa bil iltizami. Kaidah yang keempat, ya, dalalatu atau pendalilan yang berkaitan dengan nama-nama Allah atas zat dan sifatnya ini dilaksanakan dengan 3 cara. Yang pertama bil mutabaqah, dengan mutabaqah. Yang kedua bit tadammun, dengan tadammun. Yang ketiga bil iltizam, dengan iltizam. Apa itu at-tadamun dan iltizam? Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi 3 metode ini disebutkan juga oleh para ulama usul tafsir atau ulama yang ahli di bidang tafsir Al-Quran ya. Dan ini metode yang ma'ruf di tengah-tengah para ulama. Apa yang maksud dengan bil mutabaqah, dengan mutabaqah? Mutabaqah ini kalau secara bahasa ini artinya kesesuaian ya, dari kata tabaqo yutabiqu, mutabaqah, kesesuaian ya. Namun yang dimaksud dengan dalil atau dalalatul lafzi bil mutabaqah ini termasuk dalam kajian usul tafsir disebut dengan pemahaman terhadap dalalatul lafzi atau dilalatul lafzi. Ini bisa dibaca 2 ya Pak ya. Bisa dibaca dalalah, bisa juga dibaca dilalah. Dia ini termasuk ya cara untuk memahami lafaz. Ya, cara untuk memahami lafaz, maka disebut juga dengan istilah dalalatul lafzi. Jadi apa yang dimaksud dengan dalalatul mutabaqah itu? Dalalatul mutabaqah artinya, kata para ulama ya, dalalatul lafzi ala tamamil makna alladhi wudi'a lahu, gitu ya. Dalalah mutabaqah itu adalah ya petunjuk suatu lafaz ya. Dalalatul lafzi itu artinya petunjuk suatu lafaz ala tamamil makna, yang mencakup seluruh makna secara kesempurnaan ya, secara sempurna seluruh makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut, alladzi wudi'a lahu, yang ditetapkan atau yang diletakkan menunjukkan lafaz tersebut. Jadi kita ulangi, dalalatul mutabaqah itu adalah petunjuk suatu lafaz dari Al-Quran atau Sunnah yang menunjukkan nanti terhadap nama Allah, yang mana lafaz itu menunjukkan terhadap seluruh ya makna yang terkandung pada lafaz tersebut. Paham ya Pak ya? Ini yang dimaksud dengan dalalatul mutabaqah. Kita ambil contoh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, Allah Subhanahu wa taala punya namanya Sami'un ya. Apa arti Sami'un, Pak? Maha mendengar kalau bahasa kita. Bagaimana dalil mutabaqah terhadap nama Sami' itu? Sami' itu kita pahami ya, kita artikan dengan seluruh makna yang terkandung dalam kata Sami'. Itu dalil mutabaqah ya.
seluruh makna yang menjurus kepada kata as-sami'. Nah, ini disebut dengan dalil mutabaqah. Jadi dalalatul lafzi ya ala tamamil makna alladhi wudi'a lahu, kan itu artinya. Ya. Suatu lafaz ya yang menunjukkan seluruh makna yang ada dalam lafaz itu maksudnya. Contoh lafaz nama Allah, lafzus sami' ya, lafaz nama Allah as-sami'. Bagaimana kita penerapan dalil mutabaqah ini? Maka seluruh makna yang ada yang terkait dengan as-sami' yang ditetapkan untuk kata as-sami' itulah yang disebut dengan apa? Dalil mutabaqah. Contoh as-sami' apa saja makna yang terkandung, Pak? Yang pertama ya Allah Maha melihat. Ya. Yang kedua Allah Maha hidup. Ya. Tidak akan mungkin ada yang mati yang mendengar, itu mustahil, secara akal tertolak juga. Nah, jadi kata sami ini berkonsekuensi kepada makna Allah Maha hidup. Ada kaitannya dengan nama Allah Al-Hayy. Wal Hayyul Qayyum. Karena Hayyun termasuk salah satu nama Allah yang artinya adalah yang Maha hidup. Kemudian apa lagi, Pak? Yang terkait dengan nama As-Sami ini. Ya, Maha mengetahui. Ya. Ya, Allah mendengar, ya. Maka dengan pendengarannya itu ya berkonsekuensi Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah juga tidak tuli. Ketika kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basirun ya. Nah, ini menunjukkan kepada makna Allah Subhanahu wa taala itu tidak tuli ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah itu adalah zat yang sempurna. Karena mendengar itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Ya. Karena mendengar itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Sehingga ada orang yang tidak mendengar manusia ya, itu menunjukkan ada kekurangan pada dirinya. Kurang pendengaran. Karena sifat mendengar ini atau Allah memiliki sifat mendengar ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Jadi itulah penerapan dari metode al-mutabaqah itu, Pak. Jadi kita menetapkan satu lafaz yang terkait dengan nama Allah, seluruh makna-makna yang sempurna yang menunjukkan, yang mendukung kepada lafaz salah satu nama Allah yang kita tetapkan dengan al-mutabaqah tersebut. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dengan cara apa, Pak? Bitadhamun. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tadhamun ini secara bahasa diambil dari kata tadhanama ya. Diambil dari kata ya tadhammana ya tadhammanu ya, tadhammunan gitu ya. Itu maknanya secara bahasa ya. Kemudian apa pengertiannya, Pak? Dalam istilah, jadi tadhammana itu artinya mengandung, Pak. Mencakup ya. Namun yang dimaksud dengan makna secara istilah para ulama ketika menyebutkan metode ini, yang dimaksud dengan at-tadammun itu adalah dalalatul lafzi ala ba'dil ma'na alladhi wudi'a lahu. Dalalatul lafzi ya, pendalilan lafaz yang kita pahami, yang ditujukan oleh lafaz itu, namun tidak menunjukkan makna keseluruhan, enggak, Pak. Ini kebalikan dari metode yang pertama. Namun dia ala ba'dil makna ya, dia menunjukkan sebahagian makna alladzi wudi'a lahu, yang ditetapkan padanya. Jadi dalalatul tadammun ini menunjukkan sebahagian saja, Bapak Ibu ya, dari makna yang terkandung kalau kita menggunakan metode yang kedua ini. Nah, kita ambil contoh, Pak ya, dari dalalatul tadammun ini. Contoh ya,
Kalau dalam contoh yang sederhana, rumah ya, al-bait, rumah. Maka kalau kita memakai dalalatut tadammun ini, ya, maka rumah itu, ya, kita ambil sebagian saja yang menunjukkan makna rumah. Contoh ya, bagian atapnya saja. Atap ini adalah bagian dari rumah tersebut. Nah, bisa ini dikatakan dengan dalalatut tadammun nanti. Atau pintunya saja. Ini adalah pintu rumah misalnya. Nah, tidak kita sebutkan keseluruhan dari rumah tersebut. Nah, tapi kalau metode yang pertama, iya. Jadi kita sebutkan keseluruhan yang terkait dengan yang kita jelaskan lafaznya seperti rumah itu, Pak. Ini contohnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah dalalatul iltizam. Dalalatul iltizam itu yang dimaksud dengan dalalatul iltizam adalah konsekuensi ya daripada lafaz yang kita tetapkan itu. Apa konsekuensinya? Sehingga dia tidak menunjukkan makna langsung ya daripada lafaz yang kita sebutkan tersebut. Ya. Contoh tentang rumah juga. Kalau kita tetapkan rumah misalkan, apa konsekuensi dengan rumah ini? Apa kelaziman dari rumah? Apa konsekuensinya ya? Tentu konsekuensinya dengan adanya rumah itu, Pak, maka ada pula yang membangun rumah itu gitu ya. Dia tidak berhubungan langsung dengan rumah yang kita bahas. Ini dari iltizam. Namun konsekuensinya apa? Berarti menunjukkan rumah itu ada yang membangunnya. Iya apa? Iya. Itu namanya dalil iltizam gitu. Nah, kemudian yang kedua ada pemiliknya rumah itu. Nggak mungkin rumah itu ada, nggak ada orang yang memiliki, mustahil ya kan? Nggak mungkin rumah itu ada, ya tidak ada yang membangunnya. Nah, itu kalau kita contohkan dengan rumah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalil at-tadammun ya makna yang terkandung dengan yang kita bahas itu. Contoh kita sekarang membahas lafaz rumah, lafzul bait ya. Maka kalau at-tadammun masih terkait dengan bagian rumah itu, tapi tidak disebutkan secara keseluruhan. Contoh pintunya saja, jendelanya aja kan, atapnya gitu. Itu namanya at-tadammun. Kalau mutabaqah, seluruh yang terkait dengan rumah itu semuanya kita sebutkan gitu. Atapnya, dindingnya, pondasinya, ya kan? Nah, tapi kalau iltizam dia nggak terkait dengan rumah itu. Namun konsekuensi dari keberadaan rumah itu menunjukkan apa? Dengan adanya rumah itu pasti ada yang menciptakan atau yang membuat rumah itu, ya kan? Pasti ada yang memiliki rumah tersebut. Nah, ini Pak, ini gambaran sederhana dari dalil mutabaqah, tadammun dan iltizam. Sampai di sini paham ya Mas ya? Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada penerapannya dalam nama-nama Allah. Nah, ini kita pahami dulu nih Pak. Dan ini ma'ruf ini. Kalau nanti kita belajar usul tafsir ada istilah dalil mutabaqah, tadammun dan iltizam ini. Ya. Kemudian beliau berkata di sini ya, qala al-musannif rahimahullahu taala, misalu dzalika al-khaliqu, misal dari hal itu adalah nama Allah nih Pak ya, yaitu al-khaliq. Kalau bahasa kita apa Bang? Al-khaliq, sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga yang diciptakan itu namanya makhluk. Makhluk namanya yang diciptakan. Nah, kalau kita masuk kaidah ilmu morfologi ya, ilmu akar kata atau sorof, al-khaliq itu isim fa'il ya. Pelaku yang menciptakan. Kalau kita yang diciptakan apa Mas? Bang? Makhluk. Nah, jadi contohnya adalah nama Allah Al-Khaliq, pencipta. Jadi ketika kita tetapkan nama Allah Al-Khaliq ini, maka Al-Khaliq ini yadullu ala dzatillah. Yang pertama, dia menunjukkan atas zat Allah. Ada zat Allah ya. Di antara nama dari zat Allah itu adalah Al-Khaliq, dan zat Allah itu satu Pak, namun namanya banyak.
Zat Allah itu beberapa Pak? Satu, itu tauhid ya. Qul huwallahu ahad. Satu zat Allah. Tapi walillahil asmaul husna kata Allah. Allah memiliki nama-nama yang baik. Lihat, nama-nama pakai bentuk jamak, asma. Apa bentuk mufrad atau tunggal dari asma, Bang? Ismun. Jadi Allah enggak mengatakan dalam Al-Quran walillahi al-ismul hasan, enggak. Namun Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, kan gitu. Dan Allah memiliki nama-nama, banyak nama Allah. Adapun 99 nama itu yang Allah kasih tahu sah saja, karena ada nama Allah yang tidak dikasih tahu kepada hambanya berdasarkan hadis sahih. Sehingga Ahlussunnah memahami nama-nama Allah itu banyak, tidak terbatas. Nanti akan dibahas di sini Pak ya. Tidak terbatas 99. Adapun yang 99 itu hanya yang dikasih tahu oleh Allah kepada Rasulullah. Karena di dalam hadis yang lain ya, Nabi mengatakan Allah itu punya nama yang disembunyikan ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dikasih tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis sahih. Ketika Nabi bertawassul dalam doanya menyebutkan nama-nama Allah. Iya. Bi asma'ikal husna wa sifatikal uliya, kan gitu. Alladzi anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika. Nama Allah dengan nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indaka, atau nama yang engkau sembunyikan ya Allah, kata Rasul ya, di ilmu ghaib di sisimu. Jadi menunjukkan, kata ulama Ahlus Sunnah, nama Allah itu ada yang Allah sembunyikan, yang enggak Allah kasih tahu. Adapun yang Allah kasih tahu, ini yang 99 namanya Pak. Ya, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih Muslim, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Faman ahsaha dakhulal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Ini keutamaan menghafalnya. Namun ulama mengatakan tidak hanya cukup menghafal. Karena kalau menghafal burung beo juga bisa ya, menghafal kata tuannya. Assalamualaikum kata tuannya. Nampak tuannya, Assalamualaikum katanya. Iya. Ini siapa yang ngomong Assalamualaikum? Punya burung beo yang sering dengan hafal dia Assalamualaikum, tapi dia tidak paham maknanya. Jadi yang dimaksud dengan menghafal di situ adanya memahami maknanya, dan yang terpenting mengamalkan kandungannya. Ya. Ada orang hafal Asmaul Husna ya, tapi dia maling gitu. Nah, ini tidak mengamalkan, korupsi dia. Kenapa? Ya, karena dia tidak mengamalkan kata As-Sami', Allah Maha mendengar gitu. Al-Basir, Allah Maha melihat. Iya. Kalau dia mengamalkan Allah Maha melihat, takut dia sama Allah ya kan, tidak mau dia malingkan gitu. Jadi maksudnya adalah orang yang mengamalkan kandungan dari Asmaul Husna itu Pak. Maka kalau kita ingin hafal dari sekarang, tidak apa-apa ya, kita hafal dan kita pelajari maknanya. Apa makna dari Asmaul Husna itu untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kita lanjutkan. Jadi kata Al-Khaliq Pak, ini menunjukkan atas zat Allah. Jadi zat Allah punya nama, diantaranya apa Pak? Al-Khaliq. Kemudian kata beliau, wa ala sifatil khalqi, dan menunjukkan sifat menciptakan. Jadi Allah punya nama Khaliq. Dalam nama Allah itu terkandung sifat yang mampu menciptakan segala sesuatu. Dan hanya Allah yang menciptakan Pak. Manusia hanya mengolah. Ya, Allah yang menciptakan. Ya, contoh Allah menciptakan kayu. Nah, diolah oleh manusia menjadi kursi, menjadi meja, ya kan? Nah, jadi tidak boleh kita katakan siapa yang menciptakan kayu ini, Allah. Ini bukan kayu ini, maaf. Siapa yang menciptakan kursi ini, saya. Gitu. Tidak, dia cuma mengolah. Auzubillah. Yang menciptakan Allah. Bisa nggak dia menciptakan kayu? Tidak ada orang yang bisa menciptakan kayu. Kalau mengolah betul ya. Siapa yang menciptakan bola lampu? Thomas Alva Edison. Itu salah, keliru.
Namun Thomas Alva Edison itu cuma mengolah gitu ya dari bahan baku yang telah Allah ciptakan. Coba tidak ada energi yang Allah ciptakan, tidak akan bisa dia buat bola mampu ya. Bukan menciptakan, itu salah, Pak, harus diperbaiki karena yang menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Mak bapaknya hanya bisa mengusahakan berikhtiar. Tapi yang menciptakan apa? Allah. Nah, ini contoh ya. Karena ada sebagian orang yang menciptakan kapal ini kurang bagus bahasanya menciptakan ya. Sosokan nanti dia ingin menandingi Allah pula ya kan. Nah, tapi kalau menemukan boleh. Tadinya belum ditemukan oleh orang, tiba-tiba dia adakan penelitian, ya kan, eksperimen, nah sehingga dia menemukan obat misalkan dari eksperimen yang telah dia lakukan. Itu contoh ya. Iya, jadi kita kembali kepada pembahasan kita. Ya, jadi Al-Khaliq menunjukkan kepada zat Allah yang nama di antara nama Allah Al-Khaliq, kemudian menunjukkan sifat menciptakan, dan ini ditetapkan dengan bil mutabaqah, dengan mutabaqah, dan telah kita jelaskan tadi Pak ya. Al mutabaqah itu seperti apa? Jadi suatu ya nama Allah itu zat Allah itu kan satu ya, tapi zat Allah yang satu itu punya banyak nama. Nah, di antara nama Allah itu adalah Al-Khaliq. Nah, maka iwayadulu ala dzati, maka kata Al-Khaliq ini menunjuk kepada zat wahdaha, kepada zat Allah sendiri. Jadi Allah, di antara nama dari zat Allah yang satu yang tunggal itu adalah Al-Khaliq. Wa ala sifatil khalqi wahdaha, dan menunjukkan kepada sifat penciptaan yang hanya ditunjukkan kepada Allah saja. Ya. Nah. Wa ala sifatil khalqi wahdaha bitadammun, ya, dan juga sifat menciptakan itu ditetapkan sendiri kepada Allah dengan tadammun, ya, bahwasanya nama Allah Al-Khaliq, nama Allah itu Pak Al-Khaliq itu mengandung sebagian maknanya adalah menciptakan, kan gitu. Itu ditetapkan dengan at-tadammun yang mana telah kita bahas ya. Tadammun itu adalah dalalatul lafzi ala ba'dil ma'na alladhi wudi'a lahu, kan gitu. Nah, ini yang telah kita bahas tadi, maka kita pakai ya metode tersebut yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian kata Al-Khaliq itu juga wa yadullu ala sifatai, menunjukkan dua sifat yang mana dua sifat itu ada kaitannya, ada korelasinya. Ya, walaupun tidak menjurus langsung kepada sifat khalqi itu, yaitu sifat qudrah, ya. Sifat ilmu dan qudrah. Artinya ketika Allah itu menciptakan, Pak, ini menunjukkan Allah itu punya ilmu. Karena sesuatu yang tidak punya ilmu tidak akan bisa menciptakan. Ini Pak. Iya. Jangankan Allah ya, kita aja. Kita ingin membuat misalnya membuat mejanya. Kalau kita tidak ada ilmu, tidak bisa kita bikin ini, tiba-tiba aja kita hebat ya kan, tidak ada pernah belajar. Tiba-tiba aja ya bisa membuat meja ini, enggak. Hanya dirinya Allah muliakan. Kemudian yang kedua sifat qudrah bil iltizam, dengan iltizam ini. Ini konsekuensi dari sifat khalq itu ya. Sifat menciptakan. Artinya Allah menciptakan, pasti Allah punya ilmu. Allah menciptakan, pasti Allah mampu. Jangankan Allah ya, kita saja manusia, kita enggak membuat apa misalkan orang Jepang buat mobil, ya kan? Karena orang Jepang punya ilmu, Pak. Yang kedua, orang Jepang mampu untuk ya menyediakan seluruh bahan baku untuk membuat mobil itu. Nah, demikian juga Allah mampu menciptakan alam semesta ini. Ini menunjukkan apa, Pak? Secara iltizam, secara konsekuensi ya, menunjukkan Allah itu punya ilmu yang luar biasa. Dan dalam nama Allah yang lain, betul, Allah alim. Allah maha berilmu, maha mengetahui, punya ilmu yang tidak ada batasannya, yang tidak kayak manusia. Kalau manusia tahu kalau belajar gitu ya. Ini disepakati, Pak. Jadi dalil Al-Quran, sunnah hadis Nabi itu sangat logis sekali. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Rasul mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan dipelajari. Ini disepakati orang kafir, orang Jepang itu pun sepakat, Pak. Betul gitu ya.
sedang belajar begitu, tidak paham juga gitu. Apalagi tidak belajar ya. Ini logis sekali Pak. Sabda Nabi ini ya, ini sangat ya diterima bahkan oleh orang kafir aja. Iya, ilmu itu di dalam keyakinan kita kaum muslimin, ilmu itu hanya bisa dipelajari. Iya, tidak ada ilmu itu Pak langsung aja, kecuali ada pengecualiannya. Ilmunya para nabi dan rasul memang langsung sebagai wahyu ya kan, tanpa nabi mempelajari dan nabi tidak bisa baca tulis Pak, tiba-tiba hafal saya Al-Quran ini kan. Nah, tiba-tiba beliau mampu menyampaikan Al-Quran yang mana di masa turunnya Al-Quran itu Pak, orang-orang Arab jahiliyah sedang berlomba-lomba membangga-banggakan sastra syair Arab jahiliyah. Mereka bangga sekali, lihat karangan saya gitu ya, turun Al-Quran. Nah, yang membawanya orang yang tidak pernah belajar ini ya. Rasulullah kan kalah semuanya, mengalahkan seluruh sastra-sastra syair jahiliyah ketika itu Pak. Maka orang itu kaget, ya kok bisa? Bukannya Muhammad tidak bisa baca gitu ya. Ini menunjukkan Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, murni dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin yang Allah muliakan. Tapi kalau selain Nabi Pak harus belajar, Nabi sendiri yang mengatakan ya bahwasanya ilmu itu didapat dengan dipelajari. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian ya, walihada, kemudian kata beliau, walihada lamma dzakarallahu khalqas samawati wal ardi qala, maka oleh sebab itu tatkala Allah menyebutkan penciptaan langit dan bumi, Allah berfirman ini dalam surah At-Talaq ayat 12. Jadi ketika Allah menyebutkan penciptaan langit dan bumi, Allah berfirman, Allah berfirman lita'lamu, supaya kalian mengetahui. Jadi setelah Allah ciptakan langit dan bumi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lita'lamu, supaya kalian mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir, mampu melakukannya. Allah mampu melakukan segala sesuatu gitu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah ahata bi kulli syai'in, ya telah meliputi segala sesuatu. Jadi Allah meliputi segala sesuatu ini Pak ya. Allah di mana-mana ini, namun secara ilmunya. Adapun zat Allah di arasy. Adapun Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmu. Ini jelas sekali ayatnya Pak, surah At-Talaq ayat 12. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah itu qad ahata, telah meliputi bikulli syai'in, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, ilman, dengan ilmunya. Nah, ini dalil untuk membantah orang, kenapa kalian mentakwil juga Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalian katakan itu ilmu Allah, bukan kita yang bilang Pak, yang bilang Allah. Karena ayat Al-Quran itu saling mentafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, yang mengatakan makna daripada ayat Al-Qurannya ayatnya Pak, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Kita katakan maksudnya bukan zat Allah Pak, itu ilmunya Allah. Kok gitu ya? Di ayat yang lain Allah mengatakan seperti itu. Allah itu meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Ya, artinya Allah bersama kita dengan apanya? Dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Karena zat Allah itu ba'inun an khalqihi, terpisah dengan makhluk, tidak nyatu. Kalau orang meyakini zat Allah nyatu dengan makhluknya, inilah keyakinan kufur. Pelakunya telah dieksekusi mati oleh khalifah di masanya, seperti siapa? Ibnu Arabi, pengazas paham wihdatul wujud. Wihdah itu artinya persatuan antara wujud. Allah punya sifat wujud, nah Bang? Iya, wujud itu artinya ada. Makhluk juga punya sifat wujud. Wujudnya Allah nyatu dengan makhluk. Sehingga makhluk itu sudah menjadi Allah gitu ya. Memang ada di kampung-kampung Pak. Saya tidak sholat lagi Pak. Kenapa Pak? Ya, saya sudah sampai kaji gitu. Sudah ma'rifat, sudah hakikat ya. Tidak sholat lagi. Kenapa? Nah, sholat itu apa? Yang disembah itu siapa lagi gitu? Saya ini Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu memang ada pemahaman, itu ada di zaman dahulu itu Pak.
yang dibawa oleh Ibnu Arabi, enggak pakai alif lam. Ibnu Arabi, karena ada dua nama orang Ibnu Arabi Pak, yang satu pakai alif lam itu ulama ahli hadis ya, ulama besar itu Ahlussunnah. Tapi yang enggak pakai alif lam itu sufi yang telah dieksekusi mati oleh khalifah di zamannya karena menyesatkan umat. Yang mana dia membawa itu Pak ya, paham seperti itu. Kalau di Nusantara dikatakan, tapi saya belum baca referensi yang lengkap ya. Ada juga sunan yang seperti itu, Teng. Katanya Sunan Siti Jenar. Apa? Ya ada Syekh Siti Jenar ya, ada istilahnya itu kan. Apa Pak? Dalam bahasa Jawa itu gimana? Ya manggulangin Gusti ya. Ya artinya apa? Artinya apa, Bang? Artinya apa, Mas? Iya, bersatunya makhluk dengan Khalik, ya, bersatunya Allah dengan manusia, sehingga tidak ada kewajiban dia lagi beribadah karena dia sudah menjadi Allah itu gitu. Ngapain masa Allah sholat kepada siapa gitu? Saya pernah ketemu Pak orang yang seperti itu ya. Untuk apa kita sholat lagi ya? Ya, kepada siapa saya sholat? Karena Allah itu sendiri sudah nyatu dalam tubuh saya kan gitu. Nauzubillah, sombongnya dia Pak ya. Iya. Ingin nyanyi Firaun gitu. Firaun kan bilang seperti dia, ana rabbukumul a'la kan gitu. Aku Tuhan kalian yang maha tinggi kata Firaun. Sehingga Firaun tidak mau sholat, tidak mau beriman dan tidak mau tunduk kepada Allah. Nah, ini bahaya sekali pemikiran seperti itu. Memang ada Pak, ini bukan hoax ya. Bukan kata-kata saya, enggak. Ini memang ada sebagian orang yang pemahamannya seperti itu. Sehingga dia itu sholatnya ketika ingat aja eling ya. Ingat sholat udah itu udah sholat gitu ya. Nauzubillah. Ya, ini menyesatkan umat yang seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, beliau berkata di sini, wa dalalatul iltizami mufidatun jiddan li talibil ilmi idza tadabbara al ma'na wa waffaqahu Allah taala fahman wa waffaqahu Allah taala fahman litalazumi fa innahu bidzalika yasulu minad dalilil wahidi ala masaila katsiratin. Kata beliau ya, dan pendalilan secara iltizam, secara konsekuensi gitu ya, ini sangat bermanfaat sekali bagi penuntut ilmu. Apabila penuntut ilmu tersebut mentadaburi, merenungi makna suatu ayat misalkan, atau suatu nama Allah misalkan, lantas kemudian Allah memberikan taufik kepadanya pemahaman, berupa pemahaman terhadap dalil itu ya, dalil iltizam itu. Fa innahu bidzalika, maka dengan pemahaman itu yahsulu minad dalil wahid, dia akan menghasilkan dari satu dalil kepada pembahasan atau permasalahan yang banyak. Iya. Kalau seandainya orang memahami dalil iltizam ini, tahu dia Allah Al-Khaliq, apa konsekuensinya? Berarti Allah itu maha mengetahui. Allah itu alim berarti. Karena tidak mungkin menciptakan sesuatu yang tidak berilmu kan gitu ya. Kemudian konsekuensinya adalah Allah yang maha kuasa. Allah punya qudrah, kekuasaan, kemampuan untuk menciptakan itu. Ini yang dimaksud dengan dalil iltizam. Ya, konsekuensi daripada lafaz dari nama Allah tersebut. Apa konsekuensinya? Apa kelazimannya gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa'lam annal lazima min qaulillahi ta'ala wa qauli rasulih sallallahu alaihi wasallam idza sahha ayyakuna laziman fahuwa haqqun. Ketahuilah kata beliau, sesungguhnya kelaziman, konsekuensi gitu Pak ya, dari firman Allah Ta'ala dan dari sabda Rasulullah SAW, apabila sahih, dia punya kelaziman. Nah, apabila itu betul konsekuensi dari nama dari firman Allah dan sabda Nabi itu, betul itu adalah kelazimannya, itu adalah konsekuensinya, maka dia benar. Wadzalika li'anna kalam Allah, hal yang demikian itu karena firman Allah wa rasulihi haqqun, dan sabda rasulnya adalah hak.
wa lazimul haqqi haqqun. Ini kaidah banyak. Konsekuensi dari kebenaran itu benar. Apa konsekuensinya dari manusia itu Pak sebagai hamba Allah ini coba kita bawakan contoh lain ya. Manusia itu adalah siapa Pak? Abdullah ya kan? Kita ini makhluk. Kita ini adalah Abdullah hamba Allah. Apa konsekuensinya Pak? Kelazimannya apa? Kelazimannya kita tidak boleh disembah gitu ya. Kita ini abdun la yu'bad, tidak boleh disembah. Beda antara budak dengan tuan. Kita ini budak. Tuan kita Allah. Ya Sayyid kita Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya budak Pak, maka dia harus, ini konsekuensi juga ya, harus taat kepada tuannya. Kita budak Allah, kita hamba Allah, maka kita harus taat kepada Allah. Di zaman perbudakan Pak, budak itu bebas, tuannya mau ngapain aja. Ya, kecuali hal yang melanggar syariat gitu ya. Jadi tuannya boleh menjualnya, budak itu. Dan mohon maaf ya, budak perempuan ini di zaman sekarang tidak ada lagi ya. Ini di zaman perbudakan. Iya, budak perempuan itu tanpa ijab kabul boleh digauli oleh tuannya. Memang seperti itu hukum di zaman perbudakan itu. Nah, jangankan itu ya, harta budaknya itu punya tuannya. Karena budak itu bagaikan barang bagi tuannya, ya kan? Bisa diperjualbelikan. Bahkan ada di zaman dahulu itu Pak, pasar perbudakan. Ya, jadi kita kalau masuk pasar budak itu, masya Allah, manusia yang dipajang Pak. Iya. Nah, silakan pilih. Termasuk yang dijual itu adalah Bilal bin Rabah. Beliau budak. Melihat Islam itu Pak, sebelum Islam itu sudah banyak perbudakan itu, dan Islam salah satu misinya menghapus secara bertahap tentang perbudakan itu. Maka banyak sekali dalil-dalil ya yang memotivasi kita untuk memerdekakan budak. Barang siapa yang melakukan ini, pahalanya seperti memerdekakan budak. Artinya menunjukkan memerdekakan budak itu besar sekali pahalanya. Maka termasuk sejarah mencatat Pak ya, Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh siapa Pak? Abu Bakar. Iya. Dengan 100 ekor onta. Itu harganya. Ya diperjualbelikan gitu. Ini hadirin yang Allah memuliakan, dan dinyatakan merdeka, tidak ada yang memilikinya. Jadi Abu Bakar tidak membeli untuk pribadinya. Bisa aja Abu Bakar orang kaya gitu ya. Bisa aja dia beli Bilal itu sebagai budak dia gitu. Enggak. Dia beli Abu Bakar, dia merdekakan dengan ini duit, merdekakan dia. Nyatakan dia merdeka, tidak ada lagi yang menguasainya. Hanya Allah lah sebagai penguasanya satu-satunya. Jadi kita ini hamba Allah, budak Allah. Maka tidak layak kita mendebat Allah. Ya, makanya yang dipuji oleh Allah itu Pak, apabila Allah memerintahkan kita sesuatu, sami'na, atau Allah nyuruh kita sholat, udah. Yang kita bilang, ngapain nak sholatnya Allah, capeknya, na'udzubillah, itu bukanlah seorang budak itu. Bukan Abdullah ya. Nah, karena seorang budak itu dia mendengar dan taat. Kalau kita budak Allah, maka kita mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang Allah. Kemudian kata beliau, wali anna Allah taala alimun. Dan sesungguhnya Allah taala itu alimun, Maha mengetahui, bima yakunu laziman min kalamihi, apa yang menjadi kelaziman dari firman-Nya, wa kalami rasulihi, dan apa yang menjadi kelaziman atau konsekuensi dari sabda Rasulnya, fayakuna muradan, sehingga itulah yang menjadi murad ya. Murad itu maksud sebenarnya dari firman Allah dan dari sabda Nabi SAW. Jadi kalau seandainya kita ingin mengatakan ini adalah konsekuensi dari firman Allah, ini adalah konsekuensi dari sabda Rasulullah, kalau itu benar, iya ya. Dan tentu dasar benar atau tidaknya kita juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena Allah itu mengetahui itu kelaziman dari firman-Nya atau dari sabda Nabi. Artinya harus ada dalil lain yang mendukung apa yang kita katakan tersebut terhadap firman Allah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab ya, karena sudah jam 6 lewat nih Pak ya. Ya mungkin kita cukupkan dahulu
Sampai di sini sebelum kita tutup, supaya kita simpulkan. Jadi pengajian kita kaidah yang keempat ini Pak, ya pendalilan terhadap nama-nama Allah itu, terhadap sifat Allah itu Pak, bisa dilaksanakan atau bisa diterapkan dengan 3 metode. Yang pertama apa Pak? Al-mutabaqah. Apa yang maksud dengan al-mutabaqah tadi Mas? Ya, dia pendalilan terhadap satu lafaz ya, yang mana satu lafaz ini mencakup seluruh makna yang terkait dengan lafaz itu. Nah, kemudian atau namun pendalilan pada satu lafaz pada sebagian makna saja. Kemudian iltizam itu pendalilan satu lafaz kepada makna lain yang tidak terkait langsung dengan yang dibahas, namun ada hubungannya, ada konsekuensi dan kelaziman. Nah, ini Pak ya, ya kesimpulan pembahasan kita pada pagi hari ini yang berkaitan dengan kaidah yang keempat ya dari kaidah-kaidah terkait dengan nama-nama Allah. Wallahu taala a'lam bissawab. Baiklah Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup barangkali ada Bapak-bapak sekalian yang ingin bertanya ya, maka kami persilakan. Ya Mas ya. Iya, iya. Jadi seluruhnya bisa dipahami dengan 3 metode. Ini adalah metode lah ya. Ya, seperti metode memahami nama Allah dengan metode bahasa misalkan. Al-Khaliq itu adalah isim fa'il, sama dengan itu. Ya, ini metode gitu ya. Jadi semuanya bisa kita gunakan ketiga dalalah ini. Dalalatul mutabaqah, dalalatul tadamun dan iltizam itu. Karena seluruh nama-nama Allah ya kan pasti dia bisa dipahami dengan 3 metode. Pasti ada pendalilan secara mutabakohnya, ya kan? Karena nama Allah itu pasti punya makna gitu kan? Nah, pasti ada, ya kan? Nah, kecuali nama kita, kalau nama kita terkadang tidak ada maknanya Pak ya nama kita. Tapi kalau nama Allah itu sempurna, punya nama yang sempurna, yang bisa kita terapkan dengan 3 metode ini. Makanya di sini beliau sebutkan 3 metode ini Pak ya, karena memang bisa ya digunakan dengan dipahami dengan 3 metode ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Mas ya? Iya. Imam Mahdi ya. Ah iya. Jadi kalau memang hadisnya sahih tentang itu ya, ya boleh jadi ya barangkali itu termasuk karomah ya kepada beliau ya. Dengan belajar hanya semalam langsung paham. Boleh jadi ya kan. Nah, tetapi ini kan hukum asal ya. Hukum asal selain Nabi dan Rasul ya, itu memang tidak apa namanya harus belajar dengan ilmu, berilmu dengan belajar gitu kan. Ini hukum asalnya Mas. Nah, kalau ada pengecualian tentu kita membutuhkan dalil sahih. Kalau memang dalilnya sahih, idza sahal hadis ya, hadisnya sahih, bahwasanya Imam Mahdi itu tahu tanpa belajar ya kita imani itu namanya pengecualian. Karena dalam agama ini pasti ada keadaan-keadaan yang mengecualikan hukum asalnya. Iya, iya. Karena agama ini pun dia tidak kaku gitu ya. Ada pengecualian-pengecualiannya. Contoh ya kita haram makan babi misalkan. Tapi ada pengecualiannya Pak. Contoh kita tidak punya yang dimakan lagi, nak mati lagi 2-3 hari nahan, ya kan? Tidak ada yang dimakan, ya, yang nyari makan tidak ketemu, ya kan? Sudah lunglai, udah kayaknya tamat periode saya. Tiba-tiba ya ada orang kafir lagi bakar babi gitu ya.
Boleh Pak dalam keadaan itu dan darurat ya kita Pak minta salah sepotong Pak anak mati ini gitu. Boleh dalam keadaan darurat anak mati lagi gitu kan. Nah, itu namanya pengecualian. Ini boleh jadi itu juga kalau itu saya bilang kalau hadisnya sahih boleh Bang ya. Ya, tapi saya sendiri belum meneliti maksudnya belum membaca secara full ya. Baru sepotong-sepotong tentang itu gitu ya. Nah, Allah alam bisawab ya. Tapi kalau tentang Imam Mahdi sendiri ini termasuk akidah Ahlussunnah ya. Memang akan muncul ya seseorang nanti yang akan memimpin kaum muslimin yang mana dia eh, akan hijrah ke Syam nanti ya, ke Suriah yang sekarang. Nah, dan ketika itu juga ini tanda-tanda hari kiamat besar nih. Jadi munculnya Imam Mahdi itu Pak itu sudah termasuk tanda hari kiamat besar. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih minimal ada 10 tanda hari kiamat besar tuh Pak. Dan ketika satunya muncul yang lainnya akan datang berurutan. Kalau Imam Mahdi sudah ada ya kan yang akan memimpin kaum muslimin ya maka otomatis keluar Dajjal. Ini tandanya ya kan. Kemudian ketika Dajjal turun ya dan menguasai dunia ini Pak. Selama 40 hari semuanya dikuasai oleh Dajjal. 2 tempat aja yang enggak. Apa Pak? Mekah dan Madinah. Setelah Dajjal betul-betul setelah zalim menguasai selama 40 malam, 40 hari itu, 40 hari 40 malam itu, nah ketika itu juga turun Nabi Isa. Maka dusta Pak. Ada orang sekarang saya udah jadi Imam Mahdi, mana Nabi Isa-nya gitu kan. Ya kalau ada Imam Mahdi ada Nabi Isa nanti itu juga ada Dajjal. Nah, ini kayak kedustaan orang sekarang ya. Banyak ngaku Imam Mahdi ya. Itu ngaku Imam Mahdi ya. Siapa yang di Dajjalnya Nabi Isa-nya siapa gitu kan. Nah, makanya kita katakan munculnya Imam Mahdi itu ada tanda hari kiamat besar, Pak. Iya, ini 3 serangkai Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa. Karena Nabi Isa turun itu Imam Mahdi lagi ingin memimpin sholat gitu kan. Sebelum sholat subuh itu turun Nabi Isa. Kemudian Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tidak mau Nabi Isa. Yang disuruh Imam Mahdi karena Nabi Isa mengikuti syariat Nabi Muhammad gitu. Nah itu Pak. Dan ketika itu Nabi Isa lah yang mengejar nanti Dajjal itu. Iya di nama tempat namanya Babulut ya. Di Babulut itu nama tempat itu ya. Nah, ketika nampak Nabi Isa Dajjal ini sudah gemetar. Memang takdirnya yang membunuhnya adalah Nabi Isa. Nampak aja sudah meleleh Pak. Ya, mencair tubuh apa itu ya Dajjal itu mati seketika dengan melihat Nabi Isa gitu ya. Ini. Jadi kalau ada orang yang ngaku sekarang Imam Mahdi itu dusta betul ya, kebohongan besar itu ya. Iya. Karena konsekuensinya kalau ada Imam Mahdi tentu ada Nabi. Jadi siapa Nabi Isa aja Pak gitu ya. Oh ini kawan saya ini Isa deh. Dajjal itu Pak itu. Itu Pak kita dibohongi aja deh oleh orang-orang yang seperti itu. Ya wallahu a'lam. Apalagi yang Ustaz akhir zaman itu pembohongan publik gitu ya. Penyebar hoax yang terbesar apa sekarang. Iya, nauzubillahi ya min dzalik. Ya wallahu taala alam bisawab. Ya. Iya. Iya. Oh ya Masya Allah ya. Itu bagus ya. Iya. Iya, ini bagus ya. Jadi kenapa Islam tidak mengharamkan perbudakan itu? Iya. Karena Islam itu datang memang sesuai dengan keadaan pada masa itu. Ya. Jadi Islam itu menghapuskan perbudakan itu secara bertahap gitu. Tidak langsung gitu Pak ya. Nah, dan untuk sekarang ini memang tidak ada lagi sistem perbudakan itu. Dan Islam menurunkan aturan-aturan yang terkait dengan budak. Seperti milkul yamin ya kan. Menggauli seorang budak perempuan itu sudah ada aturan-aturannya dalam Islam. Ya. Makanya dalam Islam itu ya yang boleh digauli itu kan budak. Memang itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang harus kita
imani, sami'na wa ata'na. Iya, seperti itu ya. Jadi kenapa Islam itu tidak menghapusnya? Ya, karena Islam itu datang untuk memberikan aturan yang jelas ya, aturan yang adil terhadap budak gitu. Dan Islam sangat menganjurkan kita untuk memerdekakan budak, bahkan pahalanya besar gitu ya. Ya, sebagaimana juga Islam ya, ketika mengharamkan khamar kan bertahap juga. Ya, karena Islam itu datang melihat kondisi juga ya, melihat kondisi situasi yang terjadi waktu itu. Namun setelah itu endingnya diharamkanlah khamar itu secara mutlak ya, tidak diharamkan. Yang awalnya kan khamar itu tidak diperbolehkan diminum ketika sholat gitu ya, sehingga Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara gitu ya, wahai orang yang beriman jangan kalian dekati sholat gitu dalam keadaan kalian sukar mabuk gitu, karena kebiasaan orang jahiliyah itu Pak ya, orang Quraisy dahulu minuman keras itu sudah menjadi minuman biasa oleh mereka ya. Iya, namun dilarang oleh Islam awalnya jangan dekati itu ya kan. Nah, dan sehingga sampailah pada titiknya diharamkan secara mutlak ya kan. Rijsun kata Allah min amali syaitan. Itu apa namanya, khamar itu adalah buruk gitu ya, dan perbuatan setan. Nah, maka khamar diharamkan secara mutlak. Terkait dengan perbudakan seperti itu juga. Jadi perbudakan itu ya, itu dianjurkan oleh Islam kita untuk memerdekakan budak, dan Islam itu tidak memperbudak manusia gitu ya. Iya, Islam tidak memperbudak manusia, namun budak itu memang lahir pada situasi dan kondisi pada masa itu. Seperti peperangan gitu kan. Nah, yang ditawan tentu jadi budak. Nah, dan pertanyaannya apakah ya mungkin akan terjadi perbudakan? Boleh jadi gitu ya. Dan kalau seandainya terjadi perbudakan, kita sudah ada hukum tentang perbudakan dalam Islam. Hukum tentang aturan perbudakan itu yang kita lakukan. Iya. Ya, jadi sudah lengkap ya aturan Islam tentang perbudakan itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, tapi tentu ya perbudakan itu terjadi pada peperangan antara kafir dan muslim gitu ya, dan jihad yang syar'i juga, peperangan yang mana ulama telah memfatwakan ini sudah menjadi budak, tidak boleh kita menganggap seperti, mohon maaf ya, oknum orang Arab Saudi ya sekarang jahil gitu ya, dibilangnya pembantu itu Pak TKW itu budak aja. Iya, nauzubillah, itu jahil itu ya, sehingga bebas dia pakai gitu ya. Nah, itu jahil. Yang mengatakan budak itu adalah para ulama berdasarkan dalil itu. Iya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Masa pembantu dibilangnya budak kan gitu. Nah, ada pula juga ya orang yang lulusan mana itu ya, perguruan tinggi Islam juga yang di daerah mana, dia bikin tesis ya. Orang pacaran berhubungan suami istri itu tidak apa-apa. Dalilnya apa? Milkul yamin itu. Dan dalilnya seseorang tuan menggauli budaknya, dianggap pacar itu budak. Itu juga sesat itu ya. Nauzubillah ya. Nauzubillah, itu memang luar biasa sesatnya dia. Sehingga melegalkan perzinahan. Tidak ada apa-apa katanya. Anggap aja pacar itu milkul yamin ya. Budaknya gitu ya. Sehingga kan dalam aturan Islam tuan tidak harus menikah, boleh untuk menggauli budak dia. Jadi pacar itu ya sama seperti itu katanya. Nauzubillah ya. Iya. Iya, ini melegalkan perzinahan yang pertama, kemudian yang kedua merendahkan perempuan. Masa perempuan dianggapnya budak gitu, ya kan? Padahal mereka mengatakan harus memperjuangkan harkat dan martabat perempuan, ya kan? Emansipasi wanita ini tidak dianggapnya sebagai budak. Nah, ini tentu satu kesesatan hadirin yang Allah muliakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada yang lain Pak ya? Nah.
Iya, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.